Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Baiklah, saya di sini atas nama Sri Welas Asih dari Prodi 4 PAIB 2 NIM 2019 1513485 ingin mempresentasikan tugas UAS filsafat pendidikan, ya ini tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu apa masalah pendidik guru Islam saat ini dan bagaimana solusinya. Serangkaian masalah yang meliputi dunia pendidikan dewasa ini masih perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, mulai dari kualitas tenaga pendidik yang belum mencapai target hingga masalah kesejahteraan guru. Fakta di lapangan, boleh dikatakan tingkat kualitas dan kompetensi guru menjadi kendala utamanya yang tidak memiliki kompetensi untuk mengajar mata pelajaran tertentu, hingga rendahnya tingkat profesionalisme guru itu sendiri, serta rendahnya minat baca guru, dan lain sebagainya. Solusinya yaitu guru harus mendapatkan pelatihan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, dan para guru juga harus siap memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerjanya. Permasalahan kedua yaitu ada apa dengan peserta didik Islam saat ini? Peserta didik Islam saat ini sangat jauh mengalami kemunduran dalam masalah belajar. Saat ini kesadaran anak didik dalam kewajiban belajarnya sudah hilang. Mereka hanya ingin yang instan tanpa berusaha dengan gigih. Mereka sekarang lebih mengandalkan internet dan malas untuk membaca buku. Ditambah lagi pembelajaran di sekolah yang belum efisien, sehingga membuat peserta didik merasa bosan ketika belajar di dalam kelas. Inilah salah satu faktor dari menurunnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah solusi yang ditawarkan yaitu sekolah harus melakukan inovasi untuk mengembalikan kembali semangat belajar peserta didik. 3. Apa kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan Islam saat ini? Kurikulum pendidikan Islam memiliki kelebihan serta kekurangan yang harus dibenahi. Kelebihannya yaitu diantaranya mengedepankan agama dan akhlak. Cakupan kurikulum bersifat menyeluruh, mempunyai keseimbangan yang relatif, sedangkan kelemahan kurikulum yang harus dibenahi yaitu pendidikan seyogyanya, diarahkan pada studi kritis tentang Al-Quran, sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada lingkup penemuan. Pendidikan seyogyanya mampu mengikuti perubahan sosial yang terjadi. Materi pendidikan seyogyanya didasarkan pada 3 pilar utama, yakni landasan aksiologis, epistemologis, serta ontologis. Pendidikan Islam tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi juga harus menyentuh ranah
efektif, dan psikomotorik. Solusi yang diberikan yaitu pemerintah harus mengadakan kembali penyempurnaan kurikulum. 4. Ada apa dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam saat ini? Sarana dan prasarana dalam pendidikan mutlak dibutuhkan. Pada proses pendidikan tanpa sarana dan prasarana, proses pendidikan akan mengalami kesulitan, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Bisa kita lihat saat ini, sarana dan prasarana pendidikan Islam kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah, mulai dari bangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium masih sangat minim. Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, apalagi sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil. Solusi yang ditawarkan yaitu pemerintah harus memperhatikan atau mengadakan pemerataan sarana prasarana di sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing. 5. Mengapa lembaga pendidikan Islam kurang diminati oleh para pelajar Islam? Mereka lebih banyak memilih sekolah di SD, SMP, dan SMA. Jelaskan penyebabnya dan tawarkan solusinya. Kurangnya minat pelajar Islam di lembaga pendidikan Islam disebabkan oleh 2 faktor, internal dan eksternal. Faktor internal yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Profesional guru yang masih sangat rendah. Faktor kepemimpinan, artinya tidak sedikit kepala madrasah yang tidak memiliki visi dan misi untuk mau kemana dan dibawa kemana pendidikan itu sendiri. Faktor eksternal yaitu adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Solusinya yaitu sekolah Islam harus melaksanakan inovasi terbaru akan fungsi pendidikan Islam, melakukan inovasi kelembagaan dan tenaga kependidikan dan lain-lainnya. 6. Apa yang dinamakan dengan masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam? Masyarakat adalah sekelompok manusia atau individu yang hidup bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Masyarakat adalah lingkungan pertama bagi pendidikan. Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan oleh masyarakat adalah seperti menggelar kegiatan penunjang dan penggalangan dana secara langsung melalui komite sekolah, berperan aktif dalam diskusi mengenai sekolah dan pembinaan di sekolah. Masing-masing melakukan dialog dengan pejabat pemerintah setempat agar mereka lebih peduli atas kebutuhan-kebutuhan sekolah serta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam perkumpulan sosial dan budaya masyarakat. Apa yang dimaksud dengan lifelong education? Dan bagaimana pandangan Islam? Sejauh mana organisasi lifelong education serta usaha yang akan dilakukan dalam menerapkan lifelong education? Lifelong education atau disebut juga belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat
dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Di dalam Islam, Nabi Muhammad telah bersabda, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu dari sejak lahir hingga ke liang lahat. Nah, disinilah menjadi landasan bahwa manusia harus terus-menerus belajar tanpa ada batas waktu. Urgensi lifelong education dikarenakan majunya ilmu teknologi, alat kerja yang berbasis teknologi, perubahan sosial yang cepat akibat majunya iptek, usaha yang akan dilakukan dalam menerapkan lifelong education, yaitu kelemahan masyarakat. Sebagian besar masih malas melakukan aktivitas belajar. Salah satu indikatornya adalah rendahnya minat baca. Melakukan perbaikan literasi masyarakat dengan cara lifelong learning seperti menyediakan taman baca atau mengadakan perpustakaan keliling. Jelaskan ciri khas konsep pendidikan NU dan Muhammadiyah serta kontribusinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia, serta apa persamaan dan perbedaan keduanya dan bagaimana sikap Anda terhadapnya. Ciri-ciri konsep pendidikan Muhammadiyah adalah sistem pengajarannya berpolakan sistem sekolah negeri, sedangkan ciri-ciri khas pendidikan NU adalah sistem pengajarannya berpolakan sistem pesantren. Adanya kesamaan ideologi pendidikan, yakni konservatif, meskipun Muhammadiyah lebih progresif dengan konsep tajdidnya, sedangkan NU lebih pada tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi. Memiliki kesamaan dalam merespon perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan Muhammadiyah memasukkan sistem kepondokan ke dalam sistem madrasah, sedangkan NU memasukkan sistem pendidikan madrasah ke dalam sistem pondok. Kontribusi NU dan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Sejak berdirinya NU dan Muhammadiyah memiliki perhatian yang sangat serius terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga kini NU dan Muhammadiyah memiliki ribuan aset lembaga pendidikan dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi. Dalam menyikapi organisasi ini, yaitu NU dan Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi, bukanlah sebuah agama. Jadi, selama organisasi itu tidak menyimpang dari ajaran Islam dan itu tidak bermasalah, walaupun ada perbedaan di antara keduanya, namun perbedaan itu bukanlah kesalahan mereka. Mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dan mempunyai dasar masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.